Jadi sebenarnya apa sih itu rekayasa genetika? Jadi gini teman-teman, sebenarnya sebelum kalian mau menghafal atau mencari tahu, kalian tuh udah sedikit tahu loh tentang rekayasa genetika dengan menyebut namanya. Contohnya tuh gini, genetika berarti gen kan, kemudian rekayasa berarti pengrekayasaan, atau yang di otak-atik nih, atau yang diganti-ganti, berarti gen yang di otak-atik atau diganti-ganti nih untuk mendapatkan produk baru yang lebih unggul nih. Nah, teman-teman, di sini udah ada ya penjelasan dari definisi rekayasa genetik. Nah, berarti rekayasa genetik ini merupakan bioteknologi ya, yang kalau secara luas tuh seperti yang saya jelaskan tadi, pemanipulasian gen, pemindahan gen dengan membuat si DNA rekombinan ini melalui penyisipan gen untuk mendapatkan produk baru yang lebih unggul. Nah, si DNA rekombinan ini teman-teman, kalian harus tahu juga ya, merupakan hasil penggabungan dari dua materi genetik ini yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Nah, selanjutnya kita ke proses rekayasa genetika ya. Di sini teman-teman harus tahu dulu nih 3 poin penting dari proses rekayasa genetika. Ada sisipan, ada rekombinan, ada enzim. Nah, kalau rekayasa genetika ini dia mengandung sel bakteri ya. Berarti teman-teman kalau ada sel bakteri jenisnya Kingdomonera nih. Kan Kingdomonera dia selnya masih tunggal nih, uniseluler dan masih prokariotik. Berarti kalau prokariotik dia masih sederhana kan. Nah, saking sederhananya nih, struktur DNA-nya juga masih sederhana. Masih bisa nih di otak-atik, masih gampang diganti-ganti daripada sel eukariotik yang lebih kompleks. Nah, kenapa dia prokariotik? Karena dia punya plasmid nih. Plasmid itu ya DNA kromosom, DNA sirkuler yang berbentuk lingkaran yang letaknya di luar. Nanti si plasmid ini digunakan sebagai vektor nih. Makanya jika kita ingin mengotak-atik gen, mau disisipkan yang membawanya itu ya plasmid. Plasmidnya siapa? Ya plasmidnya bakteri. Nah, teman-teman jangan lupa juga ya, kalau bakteri ini kan jenisnya mikroorganisme prokaryotik nih, dimana selnya masih sederhana, sehingga masih gampang buat diganti-ganti di otak-atik. Nah, di plasmid ini teman-teman ada nih yang namanya bagian situs. Situs itu disebut EcoR1. Pada situs EcoR1 inilah nanti yang namanya gen akan disisipkan. Misalnya gini nih, kita contohin gen insulin nih, ini gen insulin. Isolasi gen insulin terjadi tahapan kreas, menghasilkan sel beta. Nanti gennya akan masuk nih, sebelum dia masuk dipotong dulu. Nah, jadi gini, bagian plasmid yang dipotong dengan enzim restriksi endonuklease. Udah dipotong baru bisa nih masuk si gennya. Baru masuk ya, belum terikat kuat nih gennya. Masih harus disambungkan lagi atau dilem nih. Namanya enzim ligase. Kalau udah masuk dan nempel kuat, maka akan terbentuk nih DNA rekombinan. DNA yang udah masuk, yang udah terbentuk namanya DNA rekombinan kan, direkombinasi ulang, lanjut lagi ke tahap screening. Nah, sel bakterinya diuji nih, udah masuk belum nih gen insulinnya. Kalau udah lulus berarti sel bakterinya akan dikultur nih atau diperbanyak. Berarti kita panen dong. Panen apa ya? Panen insulin. Berarti dia eksogen kan, di luar, yang diproduksi di luar tubuh manusia. Nah, teman-teman, jika teman-teman mau jadiin dia organisme transgenik, gampang, tinggal diolikasikan. Misalnya gini nih, produk dari rekayasa genetika, kemudian GMO atau genetically modified organisme. Ini nih secara genetika nih sering disebut modifikasi tambahan nih. Nih yang si GMO ini kan ada dua nih, ada hewan, ada tumbuhan. Nanti si bakteri DNA rekombinan ini akan diinokulasikan ke hewan atau tumbuhan lewat proses infeksi atau sengaja nih dimasukkan. Nanti akan sama lagi nih di screening, dibaca udah masuk belum ya DNA-nya. Kalau udah ya akan terekspresi. Contoh dari organisme transgenik ini seperti tanaman malam yang menyala, tikus yang kupingnya seperti kelinci. Nah, jadi gampang kan teman-teman untuk proses rekayasa genetika ini kita memahaminya. Nah, mungkin itulah penjelasan dari singkat tentang rekayasa genetika dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ya teman-teman, semoga bermanfaat.